3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 distribusi Bernoulli yang beranggotakan saya, Ramadan Bagas Triwibowo dengan akhiran NIM 102 Dan saya Abdul Hakim Azam dengan akhiran NIM 64. Saya Rafil Hafiz Askia dengan akhiran NIM 101. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar teori peluang yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Muin SSI MPD. Selamat menyaksikan. Nah, jadi distribusi Bernoulli ini adalah distribusi probabilitas diskrit yang memodelkan variabel acak dengan hanya dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal, di mana sukses dilambangkan dengan angka 1 dan gagal dengan angka 0. Nah, dalam distribusi Bernoulli ini terdapat ekspektasi dan varians, di mana ekspektasi adalah rata-rata hasil yang diharapkan dari suatu percobaan yang dilakukan berulang kali, sedangkan varians itu untuk variasi dari hasil percobaan. Jadi varians ini menggambarkan apakah hasil dari percobaan ini cenderung stabil atau justru berubah-ubah. Jadi, di distribusi Bernoulli memiliki dua sifat. Yang pertama, eksperimennya hanya ada dua peristiwa, yaitu peristiwa yang diperhatikan atau peristiwa berhasil yang dilabeli dengan numerik 1, dan yang kedua, peristiwa yang tidak diperhatikan atau peristiwa gagal, yaitu yang dilabeli dengan numerik 0. Dan yang kedua, percobaannya hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Baik, ada 3 rumus distribusi Bernoulli. Yang pertama, rumus fungsi massa probabilitas, yang dimana rumusnya itu P X sama dengan X sama dengan P dipangkat X dikali 1 dikurang P dipangkatkan 1 min X untuk X 0 sampai 1. Yang kedua, rumus ekspektasi, yang dimana ekspektasi X sama dengan P. Yang ketiga, rumus varians, yang dimana rumusnya itu varians X sama dengan P dikali 1 dikurang P. Kan kita udah sempet ngobrol nih soal distribusi Bernoulli. Nah, boleh kali nih kita ingat-ingat sebentar nih. Nah, cuma mau jelasin sedikit nih. Jadi ekspektasi itu didapat dari rumus ini. Kenapa bisa sama dengan P dari rumus ini? Nah, turunannya begini nih. Nanti filenya bakalan aku kirim nih ke kalian nih. Nah, sehingga dapat ekspektasi X sama dengan P. Nah, terus buat variansnya didapat dari rumus ini nih. Px sama dengan EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan. Nah, turunan rumusnya begini nih. Sehingga rumus dari varians X adalah P dikalikan 1 dikurang P. Nah, oh iya, buat fungsi probabilitas massanya tuh kayak begini nih. Untuk hasil akhirnya, bentuknya nanti begini ya. Oke, jadi gitu aja review kita. Nah, jadi kira-kira apa nih yang mau kita analisis buat dijadiin ruang sampel dari distribusi Bernoulli ini? Menurut saya, gimana kalau kita coba ambil pakai sampel itu pakai kartu remi aja gitu. Bagus tuh kartu remi tuh. Gimana April? Berarti nanti dia ruang sampelnya ada banyak dong. Kayak Iya, kan kartu reminya aja, itu dia macam-macam kan isinya, ada hati, skop, wajik, keriting. Berarti ruang sampelnya bisa banyak. iya bisa banyak betul. Hmm. Oke, berarti langsung aja kita ambil ruang sampelnya ya. Ya, langsung. Oke, jadi kita kemarin kan udah ngambil sampel nih dari kartu remi. Nah, itu juga udah dibagi-bagiin soal atau ruang sampelnya. Nah, dari yang aku dapat nih, pertama itu peluang muncul kartu pertama. Peluangnya itu P dengan 1 karena udah pasti kalau kartu pertama itu bakal muncul. Nah, untuk PMF-nya ini PX sama dengan 1 dan PX sama dengan 0. Nah, untuk ekspektasinya itu ekspektasi sama dengan 1 dan variansnya itu 1 dikalikan 1 dikurang 1, itu variansnya berarti 0, dan percobaan ini bersifat pasti. Selanjutnya, kedua itu ada peluang muncul kartu angka ganjil. Nah, pada percobaan itu kemarin itu hasilnya gagal ya. Di sini peluangnya dari total kartu angka ganjil itu ada 16, dan dari total kartu semuanya ada 52, jadi peluangnya 16/52 sama dengan 4/13. Untuk PMF ya itu untuk X sama dengan 1 itu 4/13, untuk PX sama dengan 0 itu 9/13. Untuk ekspektasinya itu
sama dengan 4 per 13, dan variansnya 4 per 13 dikalikan 1 dikurang 4 per 13 itu sama dengan 4 per 13 dikali 9 per 13 sama dengan 36 per 169. Nah, peluang gagalnya ini berarti dia cenderung lebih besar ya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada peluang muncul kartu angka genap. Dan kemarin itu dia berhasil percobaannya. Dan total kartu angka genap itu ada 20. Dari total kartu semuanya itu ada 52. Nah, peluangnya itu 20 per 52 sama dengan 5 per 13. Nah, PMF ya, untuk PX sama dengan 1, dia hasilnya 5 per 13, dan PX sama dengan 0 itu 8 per 13. Untuk ekspektasinya didapat itu 5 per 13, dan variansnya sama dengan 5 per 13 dikalikan 1 dikurang 5 per 13, maka dapat hasil akhirnya itu 40 per 169. Nah, keberhasilan muncul angka genap ini konsisten dengan peluang teoritis yang relatif. Selanjutnya, Nah, kemarin kan aku yang nyari tahu nih soal peluang muncul kartu hitam. Ternyata gagal. Nah, jumlah kartu hitamnya sendiri ada 26, yang mana peluangnya itu berarti 26 per 52, hasilnya sama dengan setengah. Nah, untuk PMF-nya itu dapat setengah untuk X sama dengan 1, dan setengah juga untuk X sama dengan 0, dan 0 untuk lainnya. Nah, ekspektasinya yang aku dapat kemarin itu adalah setengah, dan untuk variasinya itu setengah dikalikan 1 dikurang setengah, berarti hasil akhirnya adalah seperempat. Nah, jadi kesimpulan yang aku dapat, kegagalannya itu sama dengan keberhasilannya. Tetapi pada percobaan kali ini kebetulan hasilnya adalah gagal, sehingga disebut atau dilabeli dengan numerik 0. Nah, selanjutnya ada peluang kartu merah. Nah, kebetulan pada percobaan kali ini, percobaanku itu berhasil. Nah, di mana pada percobaan kartu merah ini, kartu merahnya ada 26 kartu, sehingga peluangnya adalah 26 per 52, hasilnya adalah setengah. Nah, untuk PFF-nya sama kayak kartu hitam tadi, di mana setengah untuk X sama dengan 1, dan setengah untuk X sama dengan 0, dan 0 untuk lainnya. Nah, untuk ekspektasinya pun juga sama, yaitu setengah. Dan variasinya juga nilainya sama, yaitu seperempat. Dan kegagalannya memiliki hasil yang sama dengan keberhasilannya. Nah, kebetulan karena ini berhasil, aku labeli percobaan ini dengan numerik 1. Nah, selanjutnya, aku nyoba untuk nyari peluang muncul kartu skop. Nah, pada percobaan kali ini hasilnya adalah gagal. Kebetulan jumlah kartu skop itu kan ada 13. Nah, berarti peluangnya itu 13 per 52. Berarti hasilnya adalah setengah. Nah, untuk PMF-nya, itu seperempat untuk X sama dengan 1, 3 per 4 untuk X sama dengan 0, dan 0 untuk lainnya. Nah, kebetulan aku kemarin nyari ekspektasi X-nya itu nilainya itu 1 per 4. Dan untuk variansnya itu 1 per 4 dikali 1 dikurang 1 per 4. Hasil akhirnya 3 per 16. Dan kesimpulannya yang aku dapat, peluang gagalnya itu cenderung lebih besar dibanding peluang berhasil. Kebetulan percobaan kali ini gagal, aku labeli dengan numerik 0, berarti kesimpulannya itu cenderung konsisten. Nah, berikutnya peluang muncul kartu hati. Jadi peluang muncul kartu hati ini gagal. Nah, di mana peluangnya ini jumlah kartu hati itu 13, sedangkan total kartunya itu 52. Jadi 13 per 52 sama dengan 1 per 4. Untuk PMF-nya, untuk X sama dengan 1 itu 1 per 4. Sedangkan untuk X sama dengan 0 itu 3 per 4. Dan untuk ekspektasinya itu 1 per 4. Dan untuk variasinya itu 1 per 4 dikali 1 dikurang 1 per 4, hasilnya 3 per 16. Jadi, peluang gagal cenderung lebih besar dibanding peluang berhasil. Nah, berikutnya untuk peluang muncul kartu wajik. Dan untuk peluang muncul kartu wajik ini juga gagal. Yang dimana kartu wajik ini ada 13, dan total untuk kartunya itu 52. Jadi, 13 per 52 sama dengan 1 per 4. Dan untuk PWF-nya, untuk X sama dengan 1 itu 1 per 4. Dan untuk X sama dengan 0 itu 3 per 4. Dan untuk ekspektasinya itu 1 per 4. Dan untuk variansinya itu 1 per 4 dikali 1 dikurang 1 per 4, hasilnya 3 per 16. Kesimpulannya, peluang gagal cenderung lebih besar dibanding peluang berhasil. Berikutnya, untuk peluang muncul kartu keriting. Peluang kartu keriting itu juga gagal, yang dimana total kartu keriting itu 13, dan untuk peluangnya 13 per 52 sama dengan 1 per 4. Dan untuk PMF-nya, untuk X sama dengan 1, 1 per 4. Untuk X sama dengan 0, 3 per 4. Dan untuk ekspektasinya, 1 per 4. Dan untuk variasinya itu 1 per 4 dikali 1 dikurang 1 per 4 sama dengan hasilnya itu 3 per 16. Dan sama kayak wajik, kesimpulannya peluang gagal cenderung lebih besar dibanding peluang berhasil. Oke, berarti percobaan kita atau ruang sampel kita udah semuanya kan? sudah. Oke, karena udah semuanya berarti kita akhiri aja diskusi kali ini. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.